warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihim syarrillahil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga hadirat kubur semoga dengan jadinya dalam sunnah hadirat Al-Quran bina dalam Quran yang ada di dalam sunnah Muhammad. Semoga hadirat semoga tidak semoga rahmana semoga bersumber pada sumber sarana mana derajat dan sejarat yang sunnah hadirat di jamin musnah dan masjid Darut Taqwa wal madrasah syukur nasriyah wal madrasah ittihad muslimin wal ma'amin syuban wa bariyah wa madiyah Quran wal mufti wal bariyah والمعلم سنوات والمعلمين فيها والمعلمين فيها والواقفين والمسؤولين أن ندرس وقونا بالإيمان فمن حضرة جميع المدن القراء وروة المتروك مجاب المكر القرآن وقارب ندرس ويسن الله ونسر من المكرآن وزد سيدنا شيخ محمد رنا من قدس الله سرنا ودرجات رسول بهم سنة حضرة إلى رأي شيخ نسبر اسمه الشيخ رحمدي وسلم وفد سلسلة رسول حضرتي إلى روح المؤلف هذا كده نسأل من الشيخ محمد المرء وسلم وفد سلسلة رسول حضرتي إلى أرواح من حضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا شيخ الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salasun an Abi Zakaria Yahya ibni Mu'adz rahmatullahi alaihi. Tarkud dunya kulliha akhdul akhirati kulliha. Faman tarakaha kullaha akhadaha kullaha. Wa man akhadaha kullaha tarakaha kullaha. Fa akhduha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdiha. Melanjutkan makalah yang ke-30 yang mana ilmu kitab Nasail Ibad ini adalah ilmu tasawuf, ilmu untuk menjernihkan hati kita, dan kurang pas apabila dalam kita memahaminya itu secara syariat. Ketika kita memahami secara syariat, maka akan bertolak belakang dengan kehidupan kita. Sebagaimana pada makalah yang ke-30 ini menjelaskan tentang 3 perkara tentang perbandingan dunia dan akhirat. Ini dijelaskan dari yaitu Imam Abu Bakar Az-Zakaria Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu.
yang mana ketika kita nanti memahaminya secara syariat itu akan bingung. Kenapa bisa bingung? Wah, kalau gitu ya nggak perlu nyambut gawe. Nah ini maka harus difahami secara hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salasun, adapun maqalah yang ke-30. An Abi Zakaria Yahya, dijelaskan dari sahabat dari Imam Abi Zakaria Yahya ibni Mu'ad, yaitu putra laki-lakinya Mu'ad, rahmatullah, semoga Allah merahmati alaihi, atas beliau. Apa isi maqalah tersebut? Tarkut dunya, adapun meninggalkan dunia, kulliha, yaitu keseluruhannya. Akhdul akhirati, maka akan mendapatkan akhirat, kulliha, semuanya, keseluruhannya. Jadi meninggalkan dunia seluruhnya berarti mengambil akhirat semuanya. Nah, maksudnya ini kok meninggalkan dunia, nah, terus rasanya begawe, rasa sebagainya. Nah, nanti kita jelaskan. Waman akhodaha, waman akhodaha, waman dan barang siapa akhodaha, yang mengambil dunia, kullaha, semuanya, taroka, maka meninggalkan, tarokaha, maka meninggalkan dunia, maka meninggalkan akhirat, kullaha, semuanya. Fa'akhduha fi tarkiha wa tarku, fa'akhduha fi tarkiha, fa'akhduha, maka barang siapa, maka mengambil akhirat, fi tarkiha, dalam meninggalkan dunia, wa tarkuha, dan meninggalkan dunia, fi akhdhiha, dalam mengambil akhirat. Nah, betul dijelaskan ini bulat. Yang dimaksud meninggalkan dunia semuanya, maka nanti akan meninggalkan akhirat, maka akan mendapatkan akhirat semuanya. Ini bukan berarti kita nggak butuh uang, kita nggak butuh makan, kita nggak butuh kerja dan sebagainya. Sebagaimana yang dulu kita pernah bahas, bahwasannya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seperti sahabat Umar, beliau itu mempunyai harta benda yang begitu luar biasa. Bahkan sahabat Abu Bakar ini omsetnya miliaran, termasuk Sayyidina Umar. Bahkan sampai sekarang pun yang rekeningnya masih aktif sampai sekarang, saat ini, yaitu sahabat Utsman. Kekayaannya itu sampai sekarang masih. Jadi orangnya sudah meninggal dunia, tapi rekeningnya masih hidup. Kebalikannya dengan kita, orang yang masih hidup, rekeningnya yang meninggal dunia.
apa namanya kanker, kantong kering. Jadi kebalikannya. Jadi jangan salah bahwasanya sahabat-sahabat itu kaya raya. Kaya raya. Bukan berarti ya, ketika Rasulullah diriwayatkan beliau rasuane lubang-lubang dijahit dan sebagainya, berarti Rasulullah enggak kaya. Tidak, Rasulullah itu kaya raya. Nah, yang dimaksud meninggalkan dunia di sini tarkud dunya kulliyah akhdul akhirati kulliyah, yaitu tidak memasukkan dunia itu ke dalam hati, hanya cukup di tangan saja. Jadi orang ini, seorang hamba ini fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksud meninggalkan sudah tidak memikirkan lagi. Kerja ya tetap kerja, tapi mung sadermo hanya sekedar yaitu ikhtiar. Ibaratnya kayak punya ladang, punya sapi, sudah tidak tertancap dalam hati. Sebetulnya fokus ibadah. Ngarit ke sapi yang itu termasuk bagian dari ibadah, kasih makan hewannya Gusti Allah, ngerawat ladang itu termasuk buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi tidak menempatkan dunia itu di dalam hatinya, itu yang dimaksud tarkut dunia. Nah, kalau kita maknai secara zahir, secara syariat, wah ya orang Islam nggak kuat secara materi, ya nggak ada yang nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang panti asuhan, nyantuni anak yatim, repot. Itu. Jadi tidak menempatkan harta bendanya di dalam hatinya. Nah, barang siapa yang meninggalkan dunia maka akan mengambil akhirat seluruhnya, semuanya. Yaitu semua aktivitasnya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq biarpun harta bendanya begitu banyak, beliau mewakaf semuanya untuk dakwahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan akhdul akhirati kulliyah, berarti beliau mengambil akhirat semuanya, karena semua harta bendanya diinfakkan untuk agamanya Allah, untuk syiarnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebalikannya, barang siapa yang mengambil dunia, kebalikannya dari yang pertama. Barang siapa yang mengambil akhirat semuanya, itu barang siapa yang pertama ialah barang siapa yang meninggalkan dunia seluruhnya, berarti mengambil akhirat semuanya. Barang siapa yang meninggalkan seluruhnya berarti mengambil akhirat semuanya. Yang dimaksud meninggalkan dunia itu tadi. Tapi jangan dimaknai bahwasanya meninggalkan dunia terus kita tidak butuh, tidak. Karena ibadah ini bisa khusyuk dikarenakan fasilitas yang memadai. Contoh masjid yang nyaman, ke masjid pakai kendaraan. Nah, seandainya contoh rumahnya kepiting, ujung sana ke masjid jalan kaki, keteklek sampai masjid ya, karena jamaahnya sambil duduk gitu. Itu yang mulai sehat dari rumah sampai masjid sudah capek, kurang sehat. Barang siapa yang meninggalkan seluruhnya berarti mengambil akhirat semua.
Dan barang siapa yang mengambil dunia seluruhnya berarti ia meninggalkan akhirat semuanya. Kebalikannya, yang dimaksud mengambil dunia seluruhnya, kerja itu enggak tahu waktu, enggak arti wayang. Subuh sudah pergi ke ladang, kerja seharian sampai zuhur enggak istirahat, tembus asar, maghrib, habis isya baru pulang. Sore kasih makan hewan peliharaan, habis isya baru pulang. Sampai rumah capek, tidur, habis tidur besok pagi subuh begitu lagi ke ladang. Nah, berarti ketika dia mengambil dunia semuanya, berarti sama halnya dia telah meninggalkan akhirat semuanya. Kullah. Jadi seperti itu. Jadi hidupnya kayak hamster, kayak apa? Kelinci ya, atau kelinci, mermut yang dikasih di dalam kurungan, terus dikasih puteran itu, dikasih puteran terus dia main lingkaran itu, dia jalan terus, kelihatannya jalan, padahal dia berhenti. Nah itu contoh orang yang mengambil dunia semuanya. Barang siapa yang mengambil dunia seluruhnya berarti dia telah meninggalkan akhirat semuanya. Maka pengambilan akhirat berada dalam meninggalkan dunia. Nah, makanya ilmu tasawuf ini untuk menata hati kita, menjernihkan hati kita agar supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pengambilan akhirat berada dalam meninggalkan dunia, dan meninggalkan dunia berada dalam pengambilan akhirat. Jadi pada intinya, sekali lagi kami garis bawahi, bukan berarti kita tidak butuh dunia, akan tetapi jangan sampai kita ini dikendalikan oleh dunia, akan tetapi kita yang mengendalikan dunia. Jadi kita niatkan seluruh kemampuan kita, harta benda kita yang kita miliki semata-mata untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan niat itulah kelihatannya kita beraktivitas secara amaliyah dunia, kelihatannya kita bekerja, tapi ketika kita niati untuk bekal ibadah, untuk nafkah keluarga, untuk agar supaya bisa memberi makan anak istri. Nah, ini kelihatannya amaliyah dunia tapi bernilai amaliyah akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya makani sapi, kasih makan rumput pada hewan ternak kelihatannya, tapi kita niatkan memberi makan hewannya Allah, makhluknya Allah. Dan ketika nanti sudah gemuk, ginuk-ginuk, bisa dibuat korban, bisa dibuat bangun rumah, bisa dibuat menyekolahkan anak. Nah, ini kan semua tergantung niat kita. Kelihatannya amaliyah dunia, akan tetapi bernilai amaliyah akhirat atau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya, pada intinya kehidupan kita sebagai hamba Allah, ketika kita fokus beribadah, fokus bukan berarti meninggalkan kerja, aktivitas, tidak. Ketika kita fokus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, berarti kita mengambil akhirat ini, maka dunia itu nanti akan ikut dengan sendirinya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perbaikilah kualitas ibadahmu, kualitas takwamu, niscaya Allah pasti akan memperbaiki kualitas kehidupanmu. Entah dari segi ekonomi, segi keluarga, apapun itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu adalah pokok, adalah janji Allah. Barang siapa yang bertakwa, meningkatkan ketakwaannya di sisi Allah, akan dimudahkan segala urusannya, akan diberi rezeki yang tanpa terduga-duga. Nah, itu karena kebanyakan orang ini hanya fokus untuk mengejar dunia saja, tapi dia melupakan akhirat. Nah, ini makanya beruntung bagi orang-orang yang ingat kepada Allah. Makanya Allah sampai bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia itu dalam kerugian. Ini Allah yang sumpah. Nah, kok tidak? Hampir katakan kebanyakan manusia, tidak semuanya, kebanyakan. Kebanyakan berarti mayoritas. Manusia ini disibukkan untuk memperbaiki rumah dunianya, akan tetapi dia lupa bahwasanya rumah yang hakiki, rumah yang kekal abadi adalah rumah di akhirat. Dia mempersolek, mempercantik rumahnya dengan renovasi, tapi sudahkah kita mempersiapkan rumah kelak di alam kubur kita? Sudah banyakkah kita dalam bersedekah, beramal, menolong orang lain dan sebagainya? Nah, makanya sampai Allah bersumpah demi masa, semua orang itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, yang namanya kecuali, pengecualian ini berarti sedikit gitu. Berarti sedikit, berarti masih banyak yang rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan orang-orang yang berwasiat tentang perkara yang hak, perkara kebaikan, perkara ketakwaan, ketaatan kepada Allah, wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang berwasiat saling sabar. Nah, sabar yang pernah kita pelajari, sabar indat to'ah, sabar indal maksiyah, sabar fil ibadah, sabar indat to'ah, sabar indal maksiyah, sabar indal musibah. Nah, ini sudah, sekarang contoh kecil gini. Makanya saya bilang pengecualian itu orangnya sedikit. Antara orang yang ngaji sama nggak ngaji banyak mana. Nah, itu contoh seperti itu. Itu secara sederhananya itu seperti itu. Makanya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kita ngaji ini termasuk amal soleh. Makanya seperti itu ya. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jalan yang Allah ridhoi dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa
subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta asnita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasraka bil haqq wa la siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqna fahma wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa zawjatana jami'an mahdina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa inna syarra Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan nanalu bi ziyarati harami wa harami sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana amrana wa akhirah. Allahumma yassir lana berdina syarafatan bihaqqi la ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa asyrahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafita wa la hajan akhira illa qadita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta